Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Aditya Sareja Pandi dalam acara Mata Bangsa. Untuk kali ini kita akan mengangkat topik terkait apakah pelaksanaan Undang-Undang Informasi Geospasial sudah sesuai tujuan awal? Baik, kalau begitu kita akan membahas bersama dengan beberapa tokoh terkemuka. Saya telah mengundang Bapak Firman Syahnur Ramadhani selaku juru bicara pemerintah Republik Indonesia. Baik Pak Firman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Eza, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Renaldi Dewana selaku perwakilan dari Forum Peduli Lingkungan Adat Indonesia. Selamat siang Pak Renaldi. Selamat siang Bapak Eja, terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Galih Ligarbuan selaku pakar tata ruang Indonesia. Halo Pak Galih, bagaimana kabarnya Pak Galih? Halo semuanya, alhamdulillah kabar baik saya di sini Pak Eja. Baik, semuanya sudah hadir di sini. Kita mulai dulu dari Pak Firman sepertinya. Pak Firman, coba tolong jelaskan mengenai Undang-Undang Informasi Geospasial tersebut. Baik, terima kasih Pak Aditya Sareja. Nah, untuk awal-awal saya akan memberi penjelasan tentang Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011 ini. Informasi geospasial merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi geospasial sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional. Khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. Informasi geospasial juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan. Dengan menyadari pentingnya informasi geospasial ini, dalam pembangunan di berbagai sektor, informasi geospasial harus dijamin kemuktahiran dan keakuratannya, serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Keterbukaan informasi geospasial juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparat pemerintah dalam menyediakan informasi geospasial bagi kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan keterpatuhan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan informasi geospasial, perlu diatur kategorisasi secara pasti. Secara umum, informasi geospasial terbagi menjadi informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. IGD mencakup acuan posisi dan peta dasar, adapun IGT mencakup berbagai ragam tema seperti kehutanan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. IGD menjadi acuan pembuatan berbagai IGT. Oleh karena itu, salah satu ciri penting IGD adalah unsur-unsurnya tidak berubah dalam waktu yang lama sesuai dengan karakteristik dari unsur-unsur tersebut. Selain kategorisasi informasi geospasial, perlu diatur pula masalah kelembagaan dalam penyelenggaraannya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian siapa yang bertanggung jawab atas data dan informasi tertentu. Nah, lalu saya akan menyebutkan tujuannya yang berada di undang-undang tersebut. Yang berada di bab 2 asas dan tujuan pasal 3. Undang-undang ini bertujuan untuk A. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. B. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Dan yang terakhir, C. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan, pemerintahan, dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Begitu Pak Aditya Sareja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Firman. Kemudian, apakah menurut pemerintah itu sudah sesuai? Nah, dalam kesesuaian,
Pasti jika dibuat undang-undang, maka harus dilakukan sesuai dengan yang telah diatur. Jika sesuai pelaksanaannya dengan undang-undang tersebut, maka akan terdapat pelaksanaan yang sesuai. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Firman. Kemudian, coba dari Pak Renaldi, bagaimana tanggapan dari kebijakan pemerintah tersebut? Apakah Anda setuju dengan penerapan kebijakan oleh pemerintah tersebut? Baik, kalau dari saya sendiri sebetulnya setuju ya dengan pemerintah itu terkait di mana pengeluaran yang namanya Undang-Undang Informasi Geospasial ya. Namun hingga saat ini penetapan Undang-Undang Informasi Geospasial ini masih belum maksimal gitu. Saya selaku Forum Peduli Lingkungan Adat Indonesia, saya sudah menemukan banyak sekali laporan terkait masalah masalah sengketa ataupun masalah tumpang tindih lahan gitu terkait lahan adat. Kemudian bisa saya ambil contoh di mana contohnya saja bisa kita lihat di kasus yang pernah saya tanganin itu di Kabupaten Kampar. Di mana 7 kelompok masyarakat hukum adat sudah berjuang nih mengusulkan pengakuan atas wilayahnya sejak 10 tahun yang lalu. Namun hingga saat ini tidak kunjung ada pengakuan dari pemerintah. Alasannya banyak banget bervariasi, di mana seperti keberadaan wilayah adat di dalam hutan konservasi katanya. Atau kemudian lahan adat itu berada di hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. Padahal sudah jelas-jelas itu adalah milik adat setempat gitu di Kabupaten Kampar. Seperti itu. Persoalan lambat pengakuan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hutan adat ini menjadi salah satu penyebab konflik lahan gitu. Baik antara konflik lahan dengan masyarakat adat sekitar maupun dengan perusahaan. Biasanya kan mereka membuka lahan kelapa sawit gitu kan. Namun mereka tidak mengetahui bahwa lahan kelapa sawit itu mereka berdiri di tanah adatnya wilayah setempat seperti itu. Kemudian juga potensi hutan adat di Riau ini teridentifikasi 3.000 hektar gitu. Dan mungkin saja tumpang tindih dengan berbagai kepentingan lain ya, tidak hanya kelapa sawit. Namun pemerintah Indonesia yang saya lihat dari datanya ini telah memberikan pengakuan bahwa hutan adat ini yang baru dikonfirmasi oleh pemerintah yaitu hanya sekitar 24.378 hektar di seluruh Indonesia. Coba bayangkan di seluruh Indonesia, dan mungkin saja ini bisa jadi tidak hanya di Kabupaten Kampar Riau saja, bahkan wilayah-wilayah yang lainnya bisa jadi menjadi salah satu potensi konflik lahan adat tersebut, seperti itu. Itu dari saya. Baik, kalau begitu untuk kasus yang telah dipaparkan oleh Pak Renaldi tadi, bisa dijawab oleh Pak Galih selaku pakar tata ruang Indonesia. Bagaimana tanggapannya Pak Galih terkait permasalahan itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Reja. Mungkin tanggapan dari saya sendiri sebagai pakar tata ruang Indonesia ini, intinya yang pertama itu intinya pemerintah harus melakukan berbagai cara agar permasalahan itu dapat diselesaikan sesegera mungkin agar masyarakat adat dapat hidup sejahtera. Di sini pun ada beberapa poin yang dapat saya amati. Yang pertama ada Badan Informasi Geospasial itu kan selaku ketua pelaksana KSP dan mereka berhak menekankan pentingnya peran Pemda, khususnya Pemda Riau, selaku yang mengatur daerah tersebut sebagai simpul jaringan dalam pelaksanaan KSP. Dan telah saya amati terkait kasus itu, dan telah saya telah lebih jauh lagi
terkait masalah tersebut, dapat dilihat bukti penerapannya yaitu pemerintah Provinsi Riau sudah memiliki peraturan gubernur nomor 5 tahun 2019 tentang satu data satu peta. Yang kedua ada juga kemudian konflik tersebut perlu diupayakan melalui pendekatan kelembagaan, yaitu mulai dari perwakilan berbagai instansi seperti Pemda tingkat provinsi atau kabupaten, KPH, dan lembaga swadaya masyarakat sekitar. Dan selanjutnya ada masyarakat harus ikut dilibatkan dalam peran ini, di mana perwakilan masyarakat pun harus ikut dilibatkan dalam perundingan seperti ini, agar mereka selaku pengelola langsung kawasan itu dan pemilik tanah adat itu, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman terkait permasalahan ini, dan tidak berlarut-larut. Mungkin seperti itu tanggapan yang dapat saya berikan, Pak Reja. Nah, saya punya masukan nih, Pak. Sebetulnya terkait hal tersebut itu sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, Pak. Jadi di pasal 16 bab 2 ayat 1 terdapat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf E digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Yang ayat 2, dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh instansi pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan penggunaan simbol dan atau warna khusus. Jadi, jika hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2011, maka akan berjalan sesuai dengan tujuan utama dari dibuatnya undang-undang ini. Begitu, Pak. Nah, baik. Mungkin saya selaku forum Forum Peduli Lingkungan Adat Indonesia berpesan kepada pemerintah agar terkait Undang-Undang Informasi Geospasial ini harap diperketat kembali terkait sanksi-sanksi yang ada. Kemudian juga saya harapkan dari pemerintah sendiri, nah, karena Pak Firman selaku juru bicara pemerintah, saya harapkan, saya pesankan juga bahwa saya inginkan gitu, saya selaku perwakilan masyarakat ingin, karena masyarakat ini banyak yang belum mengerti terkait Undang-Undang Informasi Geospasial ini, jadi mereka semaunya mereka gitu. Nah, mungkin dari pemerintah harus mulai gencar-gencar yang namanya sosialisasi, kemudian juga terkait pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan gitu terkait aturan ini. Nah, mungkin itu dari saya selaku perwakilan masyarakat seperti itu. Baik, Pak Renaldi, terima kasih atas masukan dan sarannya. Baik, kembali ke Pak Adit, silakan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Nah, jadi begitu ya kesimpulannya terkait pembahasan kali ini, di mana pemerintah sudah menerapkan kebijakan tersebut secara bijak dan teliti, dengan mempertimbangkan aspek masyarakat dan aspek lainnya. Namun, pemerintah saat ini perlu lebih gencar lagi dalam sosialisasi terhadap masyarakat, agar mereka tidak salah paham terkait hal ini. Sekian untuk diskusi siang ini. Jangan lupa untuk selalu menonton acara Mata Bangsa selanjutnya. Saya Aditya Sareja Pandi, pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.